Dokter, tolong dokter. Bapak, Mama, cepat masuk kemari. Dini hari begini, tidak baik ada di luar rumah. Apa? Melahirkan? Ya. Melahirkan. Melahirkan itu tidak mengenal waktu. Seperti kematian. Hah? Kenapa aku melanggar kematian ya? Selama 3 tahun aku di sini, puskesmas inilah yang menjadi saksi bahwa kematian dan kelahiran itu tidak adil. Kau boleh ngotot kalau semisal kematian dan kelahiran itu pasti seimbang dan adil. Tapi pendapat itu harus segera dikoreksi. Lihat saja, di beberapa tempat bahkan kelahiran itu lebih banyak daripada kematian. Lihat saja di kotamu. Pemukiman penduduk sekarang sudah menempati sawah-sawah petani kan? Dan juga hutan-hutan di pinggiran kota sudah menjadi ruko-ruko, ya kan? Jadi, sekarang kamu harus setuju dengan pendapatku barusan. Kalau tidak setuju, aku tidak akan meneruskan monolog ini. Bagaimana? Setuju kan? Oke, aku lanjutkan. Sebagai dokter Jawa yang mendapatkan ajaran dari leluhur-leluhur, terkadang aku merasa dibenturkan oleh kenyataan pahit. Karena apa yang diajarkan itu tidak sesuai dengan kehidupan yang sekarang. Dan terkadang aku merasa gagal menjadi dokter. Ya, meskipun aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya kan aku bisa menunda kematian. Bapak, Mama, cepat kemari. Jangan lama-lama di luar sana. Di sini adalah puskesmas satu-satunya yang ada di desa ini. Memang aku bukan malaikat penyelamat, tapi setidaknya berikan kesempatan pada bayi itu untuk menghirup udara segar di desa ini. Asal kalian tahu, bayi yang lahir di desa ini belum tentu selamat. Dan bayi yang sudah lahir pun belum tentu mereka bisa merasakan bagaimana itu rasanya menjadi kanak-kanak. Dan kata Bapak Presiden, kasus ini sudah ditetapkan sebagai kasus gizi terburuk sepanjang masa di bangsa ini. Kalau aku boleh cerita, begini. Tapi kamu janji ya, jangan diviralkan di media sosial, oke? Jadi begini, dulu ada kasus kehabisan beras. Asal kau tahu saja, kalau kita mau mengambil beras itu harus menggunakan perahu. Tapi suatu hari, perahu itu menabrak pohon dan akhirnya perahu itu pecah dan parahnya, orang-orang yang menaiki perahu itu habis dimakan buaya dan berasnya hanyut di sungai. Dan kita hampir 3 bulan tidak ada pemasukan beras sama sekali. Dan parahnya, akulah yang dituduh sebagai dalangnya. Aku ingat perkataan Bapak Tibo pada saat itu. Oh iya, Bapak Tibo itu adalah kepala suku yang ada di desa ini. Dia bilang, kami memang orang primitif. Dan kami ini juga ingin menjadi orang modern seperti kau. Orang Jawa yang makan beras. Kau kan dari Jawa. Sekarang berilah kami beras. Lalu Bapak Tibo pun melanjutkan perkataannya. Kau minta presiden saja untuk utus orang-orang Jawa agar mengirimkan beras ke kami. Selanjutnya Bapak Koga pun menjawab. Saya mau bicara. Mohon maaf Bapak Tibo. Tapi Dokter Rahayu ini dikirimkan di desa kita untuk mengobati orang-orang yang sakit. Dan juga ia membantu proses lahiran anak-anak kita kan. Dan semua itu sukarela, tidak dipungut biaya apapun. Lalu, apa hubungannya dengan beras? Bapak Tibo memotong. Enak saja kau bilang begitu. Dulu, ada orang Jawa yang berniat baik di sini mengirimkan kita beras. Dan dia kan orang Jawa. Jadi, dia bisa dong memberikan kita beras. Tidak Bapak Tibo. Tapi,
Memang aku dikirimkan dari Jawa, dan ini pun untuk bantu kesehatan para warga di sini. Ya, walaupun hanya mempunyai obat-obatan. Kalau saya boleh usul, bagaimana kalau kita sementara waktu untuk makan sagu saja? Lalu Bapak Tibo menjawab, enak saja kamu bilang begitu. Dulu ada orang Jawa di sini yang mengatakan bahwa jika tidak ingin menjadi orang primitif dan ingin menjadi orang modern, kamu harus makan beras dan berhenti makan sagu. Karena sagu itu menambah penderitaan juga. Lalu aku pun menjawab, Bapak Tibo, menjadi orang modern itu tidak harus makan beras. Lihat saja orang Belanda. Mereka makan roti. Ya meskipun rotinya roti gandum. Kenapa roti gandum? Ya karena mereka sumber daya alam yang melimpah di sana itu gandum. Nah, karena di sini kita sumber daya alam yang melimpah itu sagu, bagaimana kalau kita mengolah roti? Kami memang ke hutan, tapi pada saat di sana kita semua kaget karena yang dulunya hamparan luas yang dipenuhi oleh sagu sekarang menjadi hamparan luas yang hanya sawit. Tidak ada yang berkata apapun, mereka pun langsung berbalik arah. Apa? Melahirkan? Kenapa tidak langsung masuk aja? Ayo sini masuk. Aku merasa gagal menjadi dokter. Ya bagaimana? Aku dikirimkan di sini, tapi kasus gizi buruk juga ada di sini. Lalu apa guna kan aku di sini? Tapi suatu hari ada transmigran Bali yang datang untuk berobat ke puskesmas ini. Dan dia pun itu hanya mengatakan sepatah dua kata gitu. Tapi kata itu yang membuat aku berpikir semalaman. Dia itu hanya mengatakan seperti ini. Hidup itu harus terus menanam. Tidak bisa langsung memetik. Kata-kata itulah yang membuat aku berpikir semalaman. Aku tahu Bapak Tibo itu tidak sependapat dengan aku. Ya, bagaimana lagi? Tapi di ujung penderitaan, hanya kebersamaanlah yang akan memecahkan semua ini. Lalu, Bapak Tibo pun menghampiriku. Dokter Rahayu, aku kaget. Kenapa dia memanggilku? Lalu dia berkata seperti ini. Masih untung kami mempunyai dokter di desa ini. Untuk itu, ini kami berikan ubi ke dokter. Saya tahu dokter sudah lama tidak makan beras, tapi setidaknya makanlah ubi ini. Aku kaget karena aku kira Bapak Tibo yang keras kepala dan tidak sependapat dengan aku itu baik. Dia memberikan ubi di aku. Lalu dia pun berkata, nanti malam kita ada gelar bakar batu. Saya mohon untuk Dokter Rahayu datang ya ke acara itu. Dia tidak memberikan aku kesempatan untuk menjawab dan beliau pun langsung meninggalkan aku. Aku terpaku di halaman puskesmas. Aku yang mengira Bapak Tibo itu orang yang keras kepala dan tidak sependapat dengan aku, ternyata menyimpan kebaikan seperti itu. Lalu pada acara itu dia berkata bahwa begini, tenang dokter, aku tahu dokter memang orang muslim, jadi kami tidak makan itu babi. Kami hanya bakar daun dan juga ubi. Aku bertanya-tanya kepada Bapak Tibo, Bapak Tibo, dari mana Anda mendapatkan ubi ini?
Dia pun tidak segera menjawab dan meninggalkan aku. Setelah aku ada di kerumunan para warga itu, lalu Bapak Tibo pun berkata padaku, "Silakan dokter, saya kenalkan, ini orang yang kita selamatkan dari kelaparan." Lalu aku bertanya, "Jadi Bapak yang sudah membawakan ubi ke kampung ini?" Ia pun menjawab, "Kami menanam ini semua di tanah Papua, dan itu pun untuk seluruh orang Indonesia." Nah, sekian. Kalian maknai sendiri ya perkataan dari ketua suku itu. Aku mau pergi dulu karena ada pasien yang menungguku. Oke? Baik, Bapak, Mama, segera masuk ke sini.